Jangan lupa subscribe channel Novel KCD, like dan komen ya bosku. Sebelum lanjut mendengarkan, siapkan kopi dan udutnya. Seruput kopinya, isap, udutnya, joos. Tuh harus bertarung. Namong Yukin kesal, dan momen lain berlalu, ketika mantra pertempuran berakhir. Setelah memverifikasi skor, Ruyan Wuji mengerutkan kening, dan suaranya melekat di ladang keberuntungan abadi yang besar. Formasi Eternal Immortal Zong memiliki skor total 8.000 poin, memenangkan hadiah pertama. Skor total formasi Shenhun Xiangong adalah 7.920 angin, detik. Formasi Huang Fu Shengzong memiliki skor total 3.590 poin, yang terakhir. Pada titik ini, Ruyan Wuji menghela nafas, suaranya sedikit lebih keras, suzerain ini mengumumkan bahwa 4 keajaiban pil Istana Peri Roh, instrumen, jimat, dan formasi, dengan total 31.500 poin, memenangkan hadiah pertama. 4 skill Eternal Immortal Zong memiliki skor total 30.370 poin, peringkat kedua. Huang Fu Shengzong mencetak 2.0850 poin, yang masih yang terakhir. Ruyan Wuji tidak mau mengatakan lagi, dalam kontes 4 keterampilan, saya memenangkan hadiah pertama dengan jimat Xianzong abadi dan formasi. Artefak Istana Abadi Shen Soul memenangkan kejuaraan. Alkimia Huang Fu Shengzong memenangkan hadiah pertama. Mendengar itu, di kursi di platform tinggi, ratusan tetua Xianzong abadi, dan bahkan lebih dari 2 juta murid di antara hadirin, diam-diam berkata kasihan. Dia memenangkan 2 hadiah pertama di Sekte Abadi-Abadi, tetapi pada akhirnya dia berada di urutan kedua, hanya 1.130 poin lebih sedikit dari Shenhun Xiangong. Pada saat ini, Sekte Abadi-Abadi sampai ke muridnya, hingga yang lebih tua, Ruyan Wuji, semua menatap Tan Yun dengan mata yang buruk. Di mata semua orang, jika Tuo Bazantian, seorang murid jenius dari Vena senjata Xianzong abadi, tidak dibunuh oleh Tan Yun, maka hasil kompetisi 4 keterampilan akan ditulis ulang. Pemenang terakhir dari 4 keterampilan pastilah Eternal Xianzong. Menghadapi postur Heng Mei dengan dingin menunjuk Qianfu, Tan Yun mencibir dalam hatinya, 1,5 bulan yang lalu, Lao Su meminta kedua murid yang menjaga gerbang gunung untuk kembali ke gerbang gunung dalam 10 hari, 20 hari bolak-balik. 20 hari yang lalu, keduanya pasti telah menemukan bahwa pedang ilahi abadi telah hilang. Berdasarkan waktu penerbangan keduanya, mereka seharusnya datang untuk melapor kepada Ruyan Wuji. Pada saat itu, saya ingin melihat apakah Ruyan akan marah hidup-hidup. Sementara Tan Yun diam-diam berpikir, Tante Xuanzong juga menerima kenyataan bahwa kompetisi 4 keterampilan akhirnya gagal. Danmai karya Huang Fu Shengzong memenangkan hadiah pertama, yang merupakan penghiburan terbesarnya. Dalam kompetisi 4 keahlian 80 hari, ada 3 orang yang membuat Tante Xuanzong terkesan. Tan Yun, Gongsun Ruoxi dan Huang Fu mendengarkan angin. Tan Yun, khususnya, paling mengesankan Tante Xuanzong. Tan Yun seorang diri membalikkan nasib Vena Pil, dan menulis ulang malapetaka teknik pil yang harus dikalahkan selama ribuan tahun. Pada saat yang sama, ia juga menulis ulang. Sejak kompetisi teknik pil 50.000 tahun, tidak ada yang bisa menantang keberhasilan Yazun dan terbaik, hukum besi. Pada saat yang sama, Tante Xuanzong sering memikirkan penolakan Tan Yun untuk secara pribadi menunjuk dia sebagai kepala pil sekte dalam, dan dia semakin menyukai Tan Yun. Dia terjerat sebelumnya, apakah itu Tan Yun atau Huang Fu yang mendengarkan angin, yang lebih cocok untuk menjadi menantunya, dia juga mengambil keputusan. Dia ingin menjodohkan istrinya dan Tan Yun. Ada 2 tujuan. Pertama, Tan Yun sendiri adalah seorang jenius. Kedua, menurutnya, Tan Yun menjadi menantunya, dan Tuan Tan Yun, pria yang kuat, juga akan membantunya di masa depan. Ketika semua orang berpikir, Huang Fu Shengzong lebih bahagia daripada Shen Subing, berpikir bahwa pintu dalam Danmai. Memenangkan hadiah pertama di bawah kepemimpinannya sendiri, dan dia menjadi kepala Danmai pintu dalam terbaik dalam ribuan tahun. Tidak hanya itu, ketika dia kembali ke Huang Fu Shengzong, Kepala Tang secara pribadi akan menunjuk dirinya sebagai sesepuh berjasa dari Vena Pil Abadi, dan akan menerima hadiah dari penguasa. Tentu saja, apa yang paling membuatnya bahagia adalah dia hanya bisa membalas dendam untuk ayahnya dan membunuh Sun Yangchun, kepala gong dari Vena Pil Pintu Suci, hanya jika dia selangkah demi selangkah, dan statusnya semakin tinggi dan semakin tinggi. Sekte Suci Huang Fu. Di akhir kontes 4 keahlian,
4 Meridian Huangfu Shengzong mencetak gol terbanyak oleh Meridian dan diikuti oleh Fu Mai, Qi Mai, Arai Mai. Yang paling tidak mau adalah kepala formasi. Skor dari 4 Meridian Grand Contest terkait dengan kontes antara 4 Meridian. Hari ini, dan Meridian memiliki murid yang mempesona seperti Tan Yun. Semuanya, diam. Ruyan Wuji berhenti di platform tinggi dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, lalu berkata dengan keras, sekarang 3 sekte kuno dan 4 kompetisi keterampilan telah berhasil diselesaikan. Istana Abadi Jiwa Ilahi telah memenangkan 3.000 murid ranah jiwa janin dan memasuki kuota uji coba Tanah Abadi. Sekte saya memiliki 2.000, dan Huangfu Shengzong memiliki 1.000. 6.000 murid Erzong dan Istana Pertama akan memasuki Tanah Abadi dalam 160 hari. Saya berharap Tuan Istana Suge dan Tuan Sekte Tantai akan memimpin murid-murid mereka untuk datang tepat waktu. Selain itu, menurut praktik yang biasa, dalam 10 hari ke depan, teman-teman tahu dari Istana Shen Hunxian dan Huangfu Shengzong dapat bermain di sekte kami selama 10 hari. Ruyan Wuji melirik Tantai Xuanzong, dan berkata, tentu saja sekte yang tidak mau, juga bisa pergi. Jelas? Ruyan Wuji mengejar Tantai Xuanzong. Tentu saja, Ruyan Wuji tinggal di Tantai Xuanzong, dan yang terakhir tidak akan tinggal untuk tur. Tantai Xuanzong tahu betul di dalam hatinya bahwa Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi bersama-sama ingin mengusir Huangfu Shengzong dari memasuki Tanah Abadi dan medan perang para dewa. Ini telah menyebabkan Huangfu Shengzong benar-benar putus dengan Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi. Selama sisa hidupku, rasa malu yang dibawa Dabi kepadaku kali ini, aku akan membuat Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa-Jiwa Ilahi membayar harga yang menyakitkan. Tantai Xuanzong tampaknya memiliki binatang buas yang mengaum di dalam hatinya. Pada saat ini, Zhuge Yu memberikan tatapan membunuh pada Tan Yun yang ada di antara hadirin, dan segera menatap Tantai Xuanzong ke samping, dan berkata dengan dingin, sekarang jarak antara Tan Yun dan murid utama istana masih 10 Jepang. Jika Tantai Zong sebagian besar pergi, maka belum terlambat untuk menunggu Tan Yun dan muridku pergi setelah pertempuran yang menentukan. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, dan berkata dalam diam untuk sementara waktu, pengadilan para dewa, Huangfu Shengzong saya tidak akan berpartisipasi di masa depan. Adapun pertempuran yang menentukan antara Tan Yun dan murid Anda, mari kita berhenti di sini. Tan Yun adalah calon menantu Tantai Xuanzong, apa leluconnya? Tentu saja dia tidak akan membiarkan Tan Yun mengambil risiko. Tantai Xuanzong jelas bukan orang yang menunggu. Dia tahu bahwa bahkan jika Tan Yun menang, dia hanya akan memenangkan kualifikasi untuk memasuki medan perang para dewa selama 100 tahun. Untuk abad ini, jangan khawatir. Menurutnya, Zhuge Yu menyaksikan kemenangan Tan Yun atas Ruyan Chen, dan membuat Nangong Yukin dan Tan Yun menjadi pertarungan yang menentukan. Jelas bahwa kekuatan Nangong Yukin jauh melebihi Ruyan Chen. Karena itu, Tantai Xuanzong membatalkan pertempuran yang menentukan di tempat. Zhuge Yu tiba-tiba bangkit dan menatap Tantai Xuanzong. Pertempuran hidup dan mati telah diputuskan, bagaimana kamu bisa kembali? Kamu kembali dengan tampilan penuh, apakah kamu tidak takut ditertawakan? Malu, hahaha, lelucon apa? Tantai Xuanzong berdiri tiba-tiba, dipenuhi dengan niat membunuh Shen Han, dan menunjuk Zhuge Yu dengan marah. 50.000 tahun yang lalu, 2 sekte kami dan 1 istana, 3 leluhur setuju untuk membiarkan murid-murid Huangfu Shengzong saya memasuki Tanah Abadi, medan perang para dewa untuk diadili. Tapi sekarang kamu pengkhianatan dan mencegah muridku memasuki Istana Jiwa Abadi. Aku mengolok-olok pertempuran menentukan Tan Yun dengan Nangong Yukin. Dibandingkan dengan ketidakberdayaanmu, itu tidak sebagus dalam kasus ini. Kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa Tuan itu tidak tahu malu, haha, itu konyol. Setelah mendengar ini, ketika Zhuge Yu tidak memiliki kata-kata untuk disangkal, Tan Yun berubah menjadi bayangan dan menyapu platform tinggi, membungkuk dan berkata, kembalilah ke tuannya, muridnya akan bertarung. Untuk memasuki medan perang para dewa untuk menemukan 11 Excalibur luar biasa yang tersisa, Tan Yun harus bertarung. Harus berjuang. Bab 342 tak terduga. Tanpa menunggu Tantai Xuanzong berbicara, Tan Yun berkata dengan suara keras, Master Sekte, pria itu sulit untuk mengejar sepatah kata pun. Karena pertempuran yang menentukan telah dijadwalkan, muridnya pasti tidak bisa mundur, tolong lakukan. Tan Yun, tidak ada pertempuran yang menentukan dengan Zhu Jiyu, yang secara moral tidak benar.
Tantai Xuan Zongyu berkata dengan sungguh-sungguh, terus terang, Master Sekte ini tidak ingin kehilangan murid jenius sepertimu. Terima kasih atas cintamu, tetapi para murid masih harus berjuang. Mata Tan Yun lebih tegas dari sebelumnya. Jawab Master Sekte ini, peluang apa yang kamu miliki? Tantai Xuan Zong mengerutkan kening. Jika Tan Yun benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Namong Yukin, maka pertarungan Tan Yun akan hebat. Sebagai murid pintu abadi Huang Fushengzong, ia memenangkan kualifikasi untuk memasuki medan perang para dewa dalam waktu 100 tahun. Kedua, tujuan utamanya adalah juga untuk memadamkan arogansi Sugeyu. Kembalilah ke Sekte Master, meskipun muridnya tidak tahu seberapa besar kemungkinannya untuk menang, muridlah yang akan bertahan pada akhirnya. Yah, Master Sekte ini percaya padamu. Tantai Xuanzong berkata dengan cemas. Hehe, di mana kamu percaya diri? Sugeyu mendengus, melihat kembali ke Namong Yukin, dan berkata dengan suara rendah, Yukin, kamu adalah orang bijak para dewa dan roh, beritahu kamu apa yang harus dilakukan sebagai seorang guru. Namong Yukin melirik Tan Yun, matanya berangsur-angsur berubah dari keraguan menjadi ketegasan, matanya dipenuhi rasa dingin, dan dia berkata dengan niat membunuh yang menakjubkan, sebelum kompetisi 4 keterampilan dimulai, Tan Yun tidak menghormati guru dan bahkan memfitnah. Reputasi Istana Jiwa Abadi harus dihukum. Yah, kamu pantas menjadi murid penguasa istana. Sugeyu bertepuk tangan. Wow, Namong Yukin Liing melintas, berhenti di tengah peron tinggi, menatap Tan Yun dengan dingin. Lebih baik menabrak matahari daripada memilih hari, kamu dan aku akan bertarung sekarang. Meskipun dia tidak tahu mengapa, melihat Tan Yun dan Zhong Wu Xiao Qingqing, saya akan merasa terburu-buru, tetapi pada saat ini di dalam hatinya, Tan Yun adalah musuh. Oke, ketika Tan Yun menjawab, Zhong Wu Xiao bergegas ke platform tinggi dan menatap Tan Yun dengan gugup. Kamu bilang kamu akan selamat, jangan berbohong padaku. Yah, jangan khawatir. Ketika Tan Yun menganggukkan kepalanya, lebih dari 2 juta murid Sekte Abadi-Abadi di bidang keberuntungan sedang berbicara. Semuanya, apakah menurutmu Tan Yun adalah lawan dari Scientist of the Immortal Palace? Hehehe, apalagi yang perlu kamu katakan? Namong Yukin sekarang berada di kesempurnaan agung alam jiwa janin. Karena dia bisa menjadi orang suci, dia pasti memiliki sedikit lawan di antara murid-murid dalam istana abadi jiwa. Itu benar, kami baru saja melihat Tan Yun, bagaimana cara dibunuh. Petik 2. 200 murid istana abadi di platform tinggi memandang Namong Yukin dengan kagum, dan mau tidak mau berteriak. Orang suci itu membunuhnya. Bunuh murid tukang ini yang memfitnah reputasi istana abadi jiwa kita. Anak tunggal dari lapisan ke-9 alam jiwa janin berpikir bahwa jika dia bisa mengalahkan Tuan Muda Ruyan, dia adalah lawan orang suci kita. Katak di dasar sumur benar-benar lucu. Petik 2. Pada saat ini, Ruyan Wuji mencibir dalam hatinya. Jika Namong Yukin menghancurkan Tan Yun, saya tidak perlu mengirim seseorang untuk membunuhnya di masa depan. Diam. Ruyan tidak mengatakan apa-apa, nasib baik tiba-tiba tenang, ekspresinya dengan tenang berkata, Tuan Istana Suge, Tuan Sekte Tantai, karena pertempuran ada di Sekte Abadi-Abadi saya, maka Tuan Sekte akan menjadi hakimnya, bagaimana? Ya, kata Sugeyu. Tidak dibutuhkan. Tantai Xuanzong berkata dengan acuh tak acuh, Tan Yun dan Namong Yukin berada dalam pertempuran yang menentukan, semua orang bisa melihat, apa yang Anda perlu wasit lakukan. Ruyan Wuji mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, yah, sepertinya Master Sekte sadar diri. Kiner, mari kita mulai. Sugeyu berkata dengan dingin, bunuh dia sebagai seorang guru. Tunggu sebentar. Tan Yun berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, platform tinggi hanya berjarak 100 meter, yang terlalu kecil. Berapa besar yang kamu inginkan? Kata Ruyan Wuji. Setidaknya radius 200 kaki. Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Oke, Master Sekte ini melengkapimu. Tidak melihat gerakan Ruyan Wuji, tiba-tiba, platform tinggi yang awalnya selebar 100 meter membentang, mencapai diameter besar 400 meter. Jelas Gaotai juga merupakan senjata ajaib. Namong Ruksue menatap adiknya yang dengan tegas bertarung melawan Tan Yun. Dia tampak cemas, dan dia takut saudara perempuannya bukan lawan Tan Yun. Pada saat ini, udara tampak membeku, dan gelombang aura pembunuh yang tak terlihat terpancar dari Tan Yun dan Namong Yukin. Ruang itu seperti riak air,
dan Namong Yukinyu berubah menjadi pedang terbang hitam yang penuh dengan kematian. Lebih dari 2 bulan yang lalu, adegan Tan Yun mengalahkan Ru Yanchen muncul di benak Namong Yukin. Dia tahu bahwa Tan Yun secara fisik kuat dan tidak meremehkan musuh saat ini. Harta karun terbaik. Murid Tan Yun menyusut tiba-tiba, dan api Hongmeng-nya tidak dapat menghancurkan pedang terbang atribut kematian lawan. Pada saat yang sama, Tan Yun menilai bahwa Namong Yukin adalah jiwa mati dari kualifikasi terbaik. Pertempuran sudah diambang, semua orang tenang dan menonton dengan tenang. Langkah Dewa Hongmeng. Membunuh. Sosok hantu, dengan guncangan spasial dan ledakan udara, menyapu 100 meter jauhnya, sementara Tan Yun mengayunkan pergelangan tangannya, dia membawa cahaya pedang dingin dan menyelubungi Namong Yukin. Menghadapi serangan agresif, niat membunuh di mata indah Namong Yukin mengamuk dan menghilang seketika. Kecepatan cepat. Ketika Tan Yun tiba-tiba terkejut, Namong Yukin sudah muncul di atas kepala Tan Yun, lengan gioknya dipotong secara diagonal, dan cahaya pedang hitam menebas ke arah kepala Tan Yun seperti kilat. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Kapan? Tan Yun tidak melihat ke belakang, dan pada saat tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, dia memegang pedangnya ke belakang untuk memblokir. Di tengah percikan bunga api dan suara emas dan besi, pedang terbang Tan Yun terputus oleh cahaya pedang hitam. Seketika, dia mengambil semburan darah dan memotongnya di punggung Tan Yun, meninggalkan bekas luka sepanjang kaki, darah berdeguk. Tan Yun merasakan sakit yang tajam dan terkejut di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pedang terbang senjata spiritual pamungkasnya akan dipotong oleh pedang lawan di bawah berkah kekuatan spiritualnya. Jelas Namong Yukin memiliki tantangan lompatan yang kuat. Tan Yun tidak terlalu memikirkannya, dan melemparkan pedang patah di tangan kanannya ke arah Namong Yukin di belakangnya. Pada saat yang sama, Tan Yun menggunakan langkah sucinya untuk melayang ke langit. Desir-desir, rambut Namong Yukin berkibar, dan untaian kekuatan kematian hitam berputar-putar di sekujur tubuhnya. Dia tidak tahu tubuh seperti apa yang dia kembangkan, dan kecepatannya 1 poin lebih cepat dari Tan Yun. Chief Sen, dia adalah harta terbaik, pedang terbang. Kamu bisa menggunakannya dengan pedang terbang muridmu. Tan Yun meraung dengan ekspresi serius. Di bawah pengejaran Namong Yukin, saya tidak punya waktu untuk menampilkan formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Hanya dengan menahan gelombang serangan pertamanya, kita dapat menciptakan waktu untuk penyebaran formasi pedang. Kekuatan Namong Yukin jauh melebihi harapan Tan Yun. Tan Yun menggunakan langkahnya yang megah dan tiba-tiba menukik ke bawah menuju Sen Subing. Pedang terbang yang dipotong tadi diperoleh Tan Yun dari rampasan. Dia memiliki 11 pedang-pedang terbang atribut super di cincin alam semesta. Dia tidak berani mengeluarkan satu untuk menghadapi Namong Yukin. Setelah rusak, saya tidak akan bisa menggunakan formasi pedang, pada saat itu, akan ada lebih banyak kekayaan. Bab 343, Duel Hidup dan Mati. Tan Yun, ayo. Tanpa ragu, Sen Subing melambaikan tangan kanannya dan menembak Tan Yun dengan pedang terbang dari senjata bawahan tertinggi. Saat tangan kanan Tan Yun hendak menggunakan pedang terbang, cahaya pedang hitam menebas ke arah lengan kanannya. Tan Yun buru-buru mengecilkan tangannya, bang. Cahaya pedang itu memotong pedang terbang Sen Subing dan terbang di bawah platform tinggi. Hai. Namong Yukin Kingsi menari dengan liar, dan sosok itu berkedip sangat cepat di kehampaan, satu demi satu merekrut lampu pedang yang mematikan, dan membunuh Tan Yun. Pompa engah-engah. Saat bernapas, Tan Yun dicincang dengan puluhan luka pedang di leher dan dadanya. Jika bukan karena Tan Yun menghindar tepat waktu, jika tidak, dia telah dipenggal beberapa kali dan dipotong-potong 10 kali. Mengaum. Fitur wajah Tan Yun mengerikan seperti hantu, dan tenggorokannya mengaum seperti binatang buas. Saat dia jatuh dari peron, Namong Yukin tampak seperti hantu hitam yang turun dari langit, membawa sekelompok lampu pedang tepat di atas kepala Tan Yun. Tidak bisa dihindari. Tan Yun tidak bisa mengelak. Apa? Dengan suara yang tragis, kepala Tan Yun terayun ke belakang. Meskipun dia lolos dari pukulan kepala yang tertusuk, pedang hitam Namong Yukin menembus tulang selangka di bawah leher Tan Yun ke dada kanannya. Tan Yun. Zhong Wuxiao mengaburkan penglihatannya dengan air mata, dia panik, dan dia tidak menyangka kekuatan Namong Yukin begitu kuat. Rasa sakit yang parah datang dari dadanya, darah menyembur keluar dari tulang selangka di sepanjang bilah yang dingin. Aum. Tan Yun meraung lagi, dan cakar kanannya tiba-tiba menggenggam pedang.
yang dimasukkan di luar tulang selangka. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan cahaya merah aneh keluar dari pupilnya. Dia dapat dengan mudah mengendalikan murid surgawi Hongmeng dari pembudidaya tingkat ketiga di alam pemurnian jiwa, tetapi dia tidak dapat memiliki pengaruh sedikit pun pada Nangong Yukin. Jelas, Nangong Yukin, yang berada di kesempurnaan agung di alam jiwa janin, memiliki jiwa yang lebih kuat dari Tan Yun. Oh, tiba-tiba, Nangong Yukin mengerang kesakitan. Untuk beberapa alasan, dia melihat wajah Tan Yun yang sakit dan terdistorsi, hatinya dipelintir seperti pisau. Ketika dia kehilangan kesadaran untuk sesaat, Tan Yun mengepalkan pedangnya dengan tangan kirinya dan mengangkat tangan kanannya ke atas. Tiba-tiba, nyala api Hongmeng sepanjang 9 kaki menyapu Nangong Yukin dan menyelimuti Nangong Yukin. Ah! Di lautan api, Nangong Yukin menjerit dan tidak bisa menahan diri untuk melepaskan tangan Giok yang memegang pedang. Jika bukan karena dia pada saat ini, kekuatan kematian berputar-putar di sekujur tubuhnya, jika tidak, dia akan terbakar habis-habisan pada saat bakatnya. Berdengung, ruang bergetar, dan gelombang kekuatan spiritual seperti ular sanca terjalin dengan kekuatan kematian, melingkari tubuh Nangong Yukin. Cincin Nangong Yukin melintas di antara jari-jarinya, dan pedang terbang keluar. Dia menginjak pedang terbang dan melangkah ke langit. Saat dia dengan cepat melarikan diri dari api Hongmeng, Tan Yun meraung di langit, matilah. Tan Yun dengan keras mengeluarkan pedang terbang yang dimasukkan ke tulang selangkanya dan melemparkannya ke langit. Pedang terbang hitam itu sepertinya menembus kehampaan dan menusuk jantung Nangong Yukin. Pompa! Nangong Yukin, yang baru saja melarikan diri dari api Hongmeng, terlalu takut untuk menghindar. Ketika tubuhnya berbalik untuk menghindari, Fei Jian mengambil aliran darah, meninggalkan luka tulang di lengan kirinya. Darah tumpah dari lukanya. Kiner, gunakan kekuatanmu yang sebenarnya dan bunuh dia. Sugeyu memerintahkan dengan keras di peron tinggi. Ya Tuan, sakit hati Nangong Yukin hilang begitu saja. Dia menginjak pedang terbang, memberi isyarat, pedang terbang hitam mengambil di tangannya, menatap Tan Yun, dan mengatakan setiap kata, hari ini kamu pasti akan mati. Bajingan bau, apakah kamu mati atau aku mati? Ada angka tertentu. Pada saat ini, ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi tenang. Ketenangan itu mengerikan. Matanya berubah dari kemarahan menjadi ketenangan yang cepat, dan matanya setenang air yang tergenang. Zhong Wu Xiao menyaksikan tulang selangka Tan Yun terus mengucurkan darah, air mata menetes, dan dia tahu bahwa Tan Yun benar-benar pembunuh. Pria yang dicintainya hanya akan begitu damai ketika niat membunuhnya mencapai titik ekstrim. Formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Sudut mulut Tan Yun dipenuhi dengan darah, dan sementara rambutnya menari, 11 senjata roh yang luar biasa menerbangkan pedang dengan atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, dicurahkan dari cincin alam semesta, tergantung di sekitar platform tinggi. Diameter setiap pedang terbang mencapai 300 kaki. Pada saat yang hampir bersamaan, di mata 9 jiwa janin Hongmeng di kolam Tan Yunling, 18 sinar cahaya Hongmeng ditembakkan, dan mereka akhirnya berkumpul bersama. Setelah bergegas keluar dari tengah alisnya, mereka berubah menjadi 11 helai dan masing-masing menembak menjadi 11. Di dalam pedang terbang, tentu saja, itu dia. Murong Sishi di belakang Tan Yun tiba-tiba gemetar, meskipun dia percaya bahwa Tan Yun telah membeli 11 pedang terbang buatannya sendiri, tetapi ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, ketika Fei Jian muncul di tangan Tan Yun, dia masih terkejut. Itu hanya formasi pedang belaka, hanya ingin berurusan dengan muridku, itu benar-benar aneh. Sugeyu mencibir dengan suara rendah. Jelas, dia sangat jelas tentang kekuatan Nangong Yukin. Alasan mengapa dia begitu sombong adalah karena Nangong Yukin telah mengolah nada rahasia istana kota sehingga hanya orang suci dari istana jiwa abadi yang memenuhi syarat untuk berlatih sutra kenaikan jiwa. Tidak hanya itu, tetapi yang mengejutkan Sugeyu adalah karena Grandmaster menemukan salinan di medan perang para dewa 80.000 tahun yang lalu, setelah seni pedang yang tidak lengkap dan tidak diketahui yang tersisa dari pertempuran para dewa, tidak sampai 3 tahun, lalu bahwa para dewa dan roh pergi dari tidak ada yang bisa mengerti. Tidak ada yang bisa berlatih. Tapi setelah Nangong Yukin pertama kali melihat Wuming Sword Art, dia bisa memahaminya. Dan dalam 3 tahun terakhir, dia telah mengolah Divine Soul Soaring Scripture dan Nameless Sword Art pada saat yang sama,
menjadi pembangkit tenaga listrik nomor satu di Divine Immortal Palace di satu gerakan. Oleh karena itu, Suge Yu sangat yakin bahwa Tan Yun jelas bukan lawan Yukin. Kalau bukan barusan, penyakit jantung Yukin kambuh lagi, menurutnya Tan Yun sudah tewas. Pada saat ini, 11 pedang terbang tiba-tiba berputar dengan cepat dalam cincin melingkar, meledakkan tirai besar cahaya Hongmeng yang panjangnya ratusan meter, dan berubah menjadi susunan pedang Hongmeng Tu berdiameter 300 meter, menyelimuti kekaguman, menginspirasi Namong Yukin. Segera setelah formasi pedang keluar, Sen Subing tahu bahwa tekanan yang diberikan Namong Yukin pada Tan Yun terlalu besar. Karena Tan Yun tidak menggunakan formasi pedang sama sekali, dia melukai Tuan Muda Ruyan, pembangkit tenaga listrik peringkat 10 di gerbang dalam Sekte Abadi-Abadi. Sekarang Tan Yungang dan Namong Yukin bertarung, mereka telah menggunakan formasi pedang, dan Sen Subing memutuskan bahwa ini adalah pertarungan putus asa. Setelah arai pedang ilahi Hongmeng Tu muncul, itu menghalangi pandangan semua orang. Bahkan Sugeyu, Ruyan Wuji, dan Tantai Xuanzong tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya. Mereka bertiga, sebagai tetua dari dua sekte dan satu istana, sangat akrab dengan berbagai formasi pedang, tetapi ketiganya yang mengerutkan kening saat ini cukup yakin bahwa mereka tidak mengenali formasi pedang yang digunakan oleh Tan Yun. Arai Excalibur Hongmeng Tu. Namong Yukin mengerutkan kening dan mendapati dirinya dalam keadaan campur aduk. Perpanjangan ruang dan waktu. Dia melihat sekeliling ke-11 pedang terbang jauh di dalam kekacauan, dan menemukan bahwa diameter susunan pedang telah mencapai 3.300 kaki. Bagaimana ini mungkin? Murid Namong Yukin tiba-tiba menyusut, tetapi melihat bahwa Tan Yun tidak perlu menginjak pedang terbang, dia melayang ke udara, melayang 300 kaki jauhnya di depannya. Bab 344 Pertempuran Sengit dengan Yukin. Aku mengerti. Arai berkah. Namong Yukin diam-diam berpikir. Tan Yun berdiri di udara, senyum kejam tergambar dari sudut mulutnya yang berdarah. Pelacur, kau menyakitiku dengan pedang, hari ini aku akan menghancurkan tubuhmu. Jalang. Mata Namong Yukin semakin dingin, saya adalah putri dari dinasti suci Namong yang bermartabat. Anda berani mempermalukan saya. Hari ini saya memotong lidah Anda, membuat Anda tidak bahagia. Tan Yun menutup telinga dan berteriak, penjara kayu. Tiba-tiba, di tengah kekacauan, ada deru lolongan, dan aura pembunuhan yang menggelegar menyelimuti Namong Yukin. Namong Yukin tiba-tiba melihat ke langit, tetapi melihat kekuatan kayu seperti piton hijau dalam kekacauan, menonjol dari kekosongan kekacauan, terjalin dan dijalin menjadi gedung pencakar langit raksasa seperti kilat, dan meraihnya secara vertikal. Namong Yukin merasa bahwa tangan raksasa-raksasa itu telah mengunci dirinya, dan tidak bisa bersembunyi, hanya untuk menghadapi kekuatan kematian yang melonjak dari tubuhnya hitam pekat, seperti penyihir yang turun ke dunia fana, menuangkan kekuatan kematian pada atribut pedang terbang kematian. Rusak. Dia melambaikan pedang di tangan kanannya, dan tiba-tiba cahaya pedang setinggi 30 kaki naik ke langit dan menebas telapak tangan raksasa di langit. Bang, dukun bang-bang. Gelombang kekuatan kayu di telapak raksasa-raksasa itu mematahkan ratusan helai pada saat yang bersamaan. Dalam tatapan Namong Yukin yang luar biasa, telapak tangan raksasa itu memeluknya erat-erat di telapak tangannya, hanya memperlihatkan kepalanya. Kamu bukan kekuatan kayu biasa, kalau tidak kamu tidak akan bisa menahan pedangku. Mata Namong Yukin memancarkan sentuhan pemahaman, berkah formasi, kekuatan kayu Anda, di bawah premis wilayah Anda sendiri, telah ditingkatkan setidaknya 10 kali lipat. Bitch, kamu salah, bukan 10 kali, tapi 11 kali. Tan Yun berkata dengan dingin, matilah bagiku. Tiba-tiba, gedung pencakar langit raksasa mulai menggeliat dan menyusut, dan Namong Yukin tampaknya dihancurkan sampai mati kapan saja. Kekuatan sejumlah kecil kayu, ingin membunuh orang suci ini. Namong Yukin dingin dan beku, dan tiba-tiba aura kuat terpancar dari tubuhnya, membuat Bai Zhang Void bergetar. Ledakan. Di tengah gemuruh, di mata Tan Yun yang luar biasa, tangan gedung pencakar langit raksasa itu terkoyak, dan Namong Yukin, yang penuh dengan kekuatan maut, melangkah ke pedang terbang dan melayang ke langit. Sutra Kenaikan Jiwa. Tiba-tiba, aura kuno dan agung meletus dari tubuh Namong Yukin. Segera, auranya naik dengan mantap, dan aura tak terlihat memutar ruang di sekitarnya. Pemurnian jiwa tingkat pertama. Ekspresi Tan Yun berubah tiba-tiba. Dia menilai dari aura Namong Yukin bahwa Namong Yukin tidak tahu jenis latihan apa yang telah dia kembangkan,
tetapi pada saat ini dia meningkatkan kekuatannya ke tingkat pertama pemurnian jiwa. Kemudian, ekspresi Tan Yun menjadi lebih serius, dia merasakan napas Namong Yukin, dan dia telah mencapai tahap kedua dari alam pemurnian jiwa. Tan Yun, kamu bisa mati di bawah kode rahasia istana kota istana abadi jiwaku, dan kamu akan mati tanpa penyesalan. Sudut rok Namong Yukin bergerak tanpa angin, dia seperti iblis wanita yang turun ke dunia, menatap Tan Yun di matanya, menafsirkan kekejaman dan ketidakpedulian. Namong Yukin tiba-tiba menamparkan Tan Yun dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, kehampaan dengan radius 200 kaki menggelinding seperti air mendidih. Tangan raksasa setinggi 10 kaki yang dipadatkan oleh kekuatan kematian, menamparkan Tan Yun dalam keadaan kilat. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mentolerirnya. Minum. Tan Yun berdiri di udara, dengan kekuatan spiritual emas mengalir di lengannya, telapak tangannya membawa bola kekuatan spiritual emas dengan diameter 3 kaki, dan tiba-tiba meluncur ke arah telapak raksasa kematian yang telah dia potret. Bang boom. Saat bola cahaya kekuatan spiritual bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan kematian raksasa, itu seperti putaran matahari keemasan yang meledak, dan untaian bila angin kekuatan spiritual emas mengamuk di kehampaan. Dedeat Palem memudar selama beberapa menit, dan hanya berhenti di kehampaan, sebelum mengambil foto Tan Yun lagi. Langkah Dewa Hongmeng. Ekspresi Tan Yun serius, dan tubuhnya mengambil kesempatan untuk jatuh, tidak bisa mengelak, dan dipukul oleh telapak tangan raksasa kematian di bahu kirinya. Segera, bahu kiri Tan Yun meledak, daging dan darahnya terbang melintasi tubuhnya jatuh pusing, dan dia jatuh di platform tinggi seperti meteor. Ledakan. Di tengah suara pahat yang tumpul, platform tinggi bergetar, dan di luar susunan pedang ilahi Hongmeng Tu, Tantai Xuanzong, Ruyan Wuji, Sugeyu, Zhong Wuxiao, dan bahkan semua orang, saraf mereka tegang. Semua orang tidak tahu apakah Tan Yun atau Namong Yukin ditembak jatuh. Arai Excalibur Hongmeng Tu. Engah. Tan Yun mengeluarkan seteguk darah, berdiri dengan gemetar dari tanah, dan naik ke udara lagi dengan rambut acak-acakan. Tubuh yang kuat, kamu tidak mati. Namong Yukin mengerutkan kening. Bagaimana aku bisa mati jika aku tidak membunuhmu jalang? Tan Yun mengerikan seperti hantu. Kematian akan datang, dan aku berani mempermalukan orang suci ini. Suara Namong Yukin terputus oleh serangkaian raungan mematikan. Pengetahuan emas. Hilangnya air. Penghancuran api. Remukkan tanah. Tiba-tiba, dalam kehampaan yang kacau, kekuatan emas dengan diameter 10 kaki, seperti kesengsaraan kepunahan dunia, ada puluhan ribu, dengan kekuatan merobek kekosongan, menuju Namong Yukin. Segera setelah itu, kerucut es biru sepanjang 3 kaki di Chaos Void, dengan aura kekerasan, datang ke Namong Yukin. Merayu. Pada saat yang sama, lautan api dengan radius 3 li muncul di langit, dan lautan api berubah menjadi piton api sepanjang 100 kaki, meluncur dengan kecepatan tinggi, dan setelah memblokir semua sisi Namong Yukin, tiba-tiba bergegas menuju Namong Yukin. Pada saat ini, kekuatan tanah coklat di langit, seperti lapisan awan gelap coklat setebal 100 meter, menyelimuti Namong Yukin, membentuk gunung coklat setinggi 300 meter. Tampaknya runtuh kapan saja, menghancurkan Namong Yukin sampai mati. Namong Yukin mencibir, emas, kayu, air, api, dan tanah, setiap atribut lebih dari 10 kali lebih kuat, tapi jadi apa? Membunuh. Dia menginjak pedang terbang, dan tubuhnya terjalin dengan kekuatan kematian dan kekuatan spiritual. Kecepatan bergeraknya sangat cepat sehingga dia dibagi menjadi 3 pada saat yang sama, seolah-olah 3 darinya muncul di kehampaan. Sementara pergelangan tangannya berputar dengan cepat, serangkaian lampu pedang hitam yang panjangnya ratusan kaki, seperti kelopak hitam, mekar dari sekelilingnya, menelan kekuatan emas puluhan ribu kaki. Saat dia melakukan sutra kenaikan spiritual, pada saat ini, kekuatannya telah meroket ke tingkat kedua dari alam pemurnian jiwa yang menakutkan. Kekuatan setiap cahaya pedang yang dia tunjukkan cukup untuk dengan mudah membunuh seorang biksu di alam jiwa janin. Cukup untuk melukai seorang kultivator di alam pemurnian jiwa. Dang-dang-dang. Ditemani oleh suara emas dan besi yang berpotongan, kekuatan emas, setelah terkena pedang kematian, runtuh tak terlihat. Boom-boom. Dalam suara ledakan yang tajam dan tumpul, es biru yang pecah melesat ke segala arah, tetapi itu adalah kerucut es yang diubah oleh kekuatan air. Itu terkoyak dalam serangan cahaya pedang Namong Yukin,
dan berubah menjadi tembakan es yang pecah di seluruh langit. Pompa engah-engah. Ketika Namong Yukin Jianmang memotong piton api yang membombardirnya dari segala arah, Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi ular api dengan panjang puluhan ribu kaki di kehampaan. Sangkar pedang dengan radius 50 kaki, memenjarakannya. Bunuh Lao Su. Hai. Ketika minuman keras terdengar, puluhan ribu pedang api kedap udara yang telah dikepung oleh Namong Yukin, dengan kejam dan kejam. Ditembakkan ke arah Namong Yukin. Bab 345 Seni Pedang. Pergi untuk orang suci ini. Mata Namong Yukin semakin dingin, dan ketika lengannya tiba-tiba terbuka ke kedua sisi, kekuatan kematian iblis, seperti gelombang hitam besar, menyapu ke segala arah. Sisi. Kemanapun dia pergi, pedang api dengan pegangan yang telah meningkatkan kekuatannya 11 kali meledak ke udara satu demi satu. Sebelum Namong Yukin menghela nafas lega, puncak raksasa kekuatan bumi setinggi 300 meter bergegas ke arahnya tanpa peringatan. Namong Yukin tidak bisa mengelak, memegang pedang di tangan kanannya dan menggesekkannya ke langit di atas kepalanya. Ju Feng telah mengenai pedang terbangnya. Puncak raksasa seberat 3 juta kati, ditambah dengan kekuatan jatuh, menekuk lengan kanannya memegang pedang, dan dengan keras menekan kepalanya. Ledakan. Tangan kirinya yang tampaknya lembut didorong ke arah atas kepalanya dengan keras, mengenai ujung bawah Ju Feng. Ju Feng menekannya seperti meteor. Bang! Wow! Pada saat tangan kanan Namong Yukin mencabut pedang terbang, telapak tangan kanannya memunculkan kekuatan spiritual yang mempesona, dan setelah mengenai bagian bawah puncak dengan seluruh kekuatannya, dalam sekejap, puncak raksasa setinggi 300 meter itu terkoyak, terpisah. Namong Yukin menginjak pedang terbang dan menunggunya menghentikan tubuh yang jatuh. Tiba-tiba, ada raungan yang menakjubkan dari langit, seperti hantu yang menangis dan melolong serigala, itu seperti iblis yang menghadiahi dunia, dan suara iblis menelan segalanya. Buat rambut Namong Yukin berdiri tegak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ketika Namong Yukin mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan di langit, dia sangat terkejut di matanya yang indah. Tapi di atas kepalanya, mulut raksasa-raksasa yang dibentuk oleh kekuatan angin muncul, seperti binatang menelan yang membuka taringnya. Di dalam mulut Demon Angin dengan diameter 300 kaki, ada bilah angin besar yang penuh kekuatan untuk merobek segalanya, tak ada habisnya. Sekarang ketika Tan Yun memasuki alam jiwa janin tingkat 9, pada saat ini, ia telah menggunakan kekuatan mulut ajaib angin, yang 10 kali lebih kuat daripada ketika ia berada di alam jiwa janin tingkat 8. Kamu siapa? Huarong Namong Yukin memucat, mengapa Anda tidak hanya dapat menggunakan kekuatan atribut emas, kayu, air, api, dan tanah, tetapi juga mengontrol kekuatan angin. Namong Yukin tidak terkejut karena kekuatan Tan Yun, tetapi karena bakat Tan Yun. Seperti yang kita semua tahu, para beku yang dapat mengendalikan kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah adalah beku dengan kualifikasi terbaik, yang menunjukkan bahwa beku tersebut memiliki 5 jenis jiwa janin, tetapi mereka tidak akan pernah dapat mengendalikan kekuatan angin atau atribut lainnya secara bersamaan. Tetapi pada saat ini, Namong Yukin melihat dengan matanya sendiri bahwa Tan Yun menunjukkan kekuatan angin lagi. Bagaimana dia bisa terkejut? Dalam hal ini, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, apa yang membuat Namong Yukin semakin terkejut belum datang. Legenda Guntur. Dengan erangan rendah Tan Yun, tiba-tiba, di sekitar mulut setan angin yang besar, kekuatan guntur di ember guntur yang tebal, seperti naga yang melaju dengan cepat. Dalam sekejap mata, dalam jarak 1000 kaki dari Devil's Mouth of the Wind, ribuan kekuatan seperti kilat seperti naga, disertai dengan Devil's Mouth of the Wind, turun dari langit dengan aura destruktif dan ganas. Kecepatannya sangat cepat sehingga memberi Namong Yukin perasaan mengerikan untuk melarikan diri yang tak terhindarkan. Kekuatan angin dan guntur belum tiba, dan aura yang kuat telah menyebabkan kekuatan kematian di permukaan tubuh. Namong Yukin mulai runtuh. Bagaimana bisa seperti ini? Namong Yukin berteriak putus asa, emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur, bagaimana Anda bisa mengendalikan 7 atribut? Apa maksudmu? Mati. Tan Yunyao mengabaikan Namong Yukin. Dia mengakui bahwa Namong Yukin jauh lebih kuat dari Ruyan Chen. Tapi dia sombong, tidak peduli teknik apa yang telah dikembangkan Namong Yukin, dia telah meningkatkan kekuatannya ke tingkat kedua dari keadaan pemurnian jiwa, tetapi dia masih akan rusak parah atau bahkan dibunuh oleh Demon's Mouth of the Wind dan Devil of Thunder. Namun, hasilnya sekali lagi di luar dugaan Tan Yun. Merayu.
Hantu itu menangis dan serigala melolong, mulut setan angin, di bawah kendali Tan Yun, tiba-tiba berakselerasi menuju Namong Yukin kecil. Tepat ketika Tan Yun berpikir bahwa Namong Yukin akan terluka parah, tetapi ketika dia melihat Namong Yukin, ekspresinya tiba-tiba menghilang. Setelah kekuatan kematian di tubuhnya langsung menghilang, dia memancarkan nafas kuno. Aliran kekuatan kuno putih susu, seperti naga yang berenang, mengelilinginya. Ketika pedang terbang atribut kematian di tangannya menghilang, pedang terbang seputih salju dan dalam muncul dari udara tipis. Ini seperti pedang terbang dengan atribut kuno. Tangan kiri Namong Yukin ada di dadanya, dia mengayun dengan sangat cepat, dan tangan kanannya memegang pedang di udara untuk membuat lintasan misterius. Ketika mulut angin setan muncul ratusan kaki di atas kepalanya, tangan kiri Namong Yukin yang menari tercetak di dadanya, dan tangan kanannya tiba-tiba mengayunkan pedang ke langit, dan dengan dingin menegur, ratusan kaki. Om, cahaya pedang putih sepanjang 300 meter meledak dalam sekejap, seolah-olah telah menembus kehampaan dan menghancurkan ruang, membuat ruang dalam radius ratusan meter penuh dengan celah ruang hitam pekat seperti jaring laba-laba. Cahaya pedang putih penuh dengan aura yang kaya dan liar, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Ledakan. Hai. Saat cahaya pedang putih menebas mulut angin iblis runtuh dalam sekejap, dan untaian bila angin besar mengamuk di kehampaan yang kacau. Seni pedang prasejarah dari Dewa Prasejarah. Tan Yun membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak menyangka bahwa Namong Yukin memiliki jiwa janin yang mati dan jiwa janin kuno pada saat yang bersamaan. Dia bahkan tidak berpikir bahwa Namong Yukin akan menjadi pedang yang hebat. Dia sangat akrab dengan seni pedang ini. Itu adalah mantan bawahannya, Patriark Dewa Agung, teknik pedang yang digunakan oleh Dewa Agung. Di zaman kuno, para dewa liar dan para dewa liar memimpin dua suku dewa raksasa yang liar dan liar untuk datang ke benua hukuman surgawi untuk mencegah dua anjing lari tertinggi menghancurkan benua hukuman surgawi. Medan perang pada waktu itu adalah medan perang para dewa. Tan Yun memikirkan pintu masuk medan perang para dewa yang ditempati oleh para dewa dan istana abadi, maka seni pedang prasejarah yang dipraktikkan oleh Namong Yukin pasti telah ditemukan di medan perang para dewa. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, teknik pedang tak dikenal Namong Yukin sebenarnya adalah teknik pedang prasejarah, tapi dia tidak mengetahuinya. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa jue pedang dari gurun besar dibagi menjadi 3 bagian, bagian atas, tengah dan bawah, dan setiap bagian dibagi menjadi 36 lapisan. Dia bisa tahu sekilas bahwa apa yang ditampilkan Namong Yukin adalah tingkat ke-6 dari latihan atas. Meskipun hanya di lantai 6, dari Namong Yukin, yang kekuatannya kini telah meningkat ke tingkat kedua pemurnian jiwa, pedang ini cukup untuk membunuh kultivator manapun di tingkat ketiga pemurnian jiwa. Dan, ranahnya sendiri terlalu rendah, mulut iblis angin yang dia gunakan tidak tahan terhadap satu pukulan pun. Kemarahan menyebar di dada Tan Yun, dan teknik mantan bawahannya benar-benar jatuh ke tangan musuh. Tan Yun menebak bahwa seni pedang primordial sudah menjadi pembunuh terbesar Namong Yukin, jadi dia harus melakukan yang terbaik, jika tidak, dia mungkin mati di sini hari ini. Penjara neraka guntur 1000 naga kembali menjadi satu. Dalam sekejap, ribuan naga guntur bergabung menjadi naga guntur dengan radius ribuan kaki di naga guntur. Arus gemerlap mengalir di permukaan tubuh naga guntur, dan naga guntur menukik ke bawah dengan serangkaian celah ruang ramping yang panjangnya ratusan meter, menghadap cahaya pedang prasejarah. Bab 346 sangat menakutkan. Ledakan. Begitu cahaya pedang suci dan naga guntur Qianzhang jatuh, kekosongan kacau di dalam susunan pedang persegi ini bergetar. Seperti yang diharapkan oleh Tan Yun, Qianzhang Thunder Dragon tampak rapuh dan menyedihkan menghadapi Jianmang prasejarah. Tan Yun buru-buru melarikan diri ke belakang. Membunuh. Tangan kiri Namong Yukin Jin berubah satu demi satu. Tiba-tiba, cahaya pedang prasejarah membawa kehampaan yang retak dan dengan kejam membunuh Tan Yun yang telah melarikan diri sejauh 500 meter. Tan Yun, lepaskan perlawanan yang tidak berarti, kamu bisa mati di bawah seni pedang tanpa namaku, dan itu adalah keberuntunganmu. Suara Namong Yukin berhenti tiba-tiba, dan segera berkata, bagaimana ini mungkin? Adegan yang membuatnya gemetar muncul. Tetapi melihat Tan Yun dengan ekspresi serius, dia berkata dengan keras, luapan waktu. Begitu kata-kata itu jatuh, dalam kekacauan di atas kepala Tan Yun, semburan waktu setebal ribuan kaki, dengan ruang yang bergetar, seperti air terjun yang jatuh dari langit, membombardir pedang pemangsa.
Kecepatan di mana cahaya pedang prasejarah memotong di Tan Yun tiba-tiba melambat sebesar 10%, dan kekuatan cahaya pedang prasejarah habis dengan cepat dalam semburan waktu. Cahaya pedang suci sepanjang 300 zang dengan cepat menyusut menjadi raksasa 100 meter persegi, melintasi kekosongan 400 zang, dan menebas ke arah Tan Yun 100 meter jauhnya. Sebelum cahaya pedang tiba, aura kuat itu memimpin untuk menelan Tan Yun, menyebabkan kulit di dahi, wajah, dan leher Tan Yun robek secara tiba-tiba. Dalam sekejap, kulit Tan Yun retak, dan jejak darah merembes keluar, runtuh dan menghilang di bawah nafas pedang yang kuat. Bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan untuk mengontrol waktu emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, dan kekuatan 8 atribut? Suara Namong Yukin bergetar. Dia takut dengan bakat Tan Yun. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya, pemandangan di depannya benar adanya. Mengandung keterkejutan dan kebingungan, niat membunuh Namong Yukin menjadi lebih kuat. Jika Anda membiarkan musuh seperti Anda hidup di dunia, bagaimana orang suci ini masih bisa bertahan di masa depan? Di masa depan, kamu terlalu banyak berpikir, hari ini kamu tidak punya cara untuk bertahan hidup. Tan Yun tiba-tiba meraung, gelombang luar angkasa. Ada suara bergelombang di langit kekacauan. Tiba-tiba, seolah-olah gelombang besar air transparan menembus kekacauan, dengan pasang surut ruang, menelan cahaya pedang agung yang muncul 50 kaki di belakang Tan Yun, pada. Segera, kecepatan di mana Hong Huang Jianmang mengejar Tan Yun 2 kali lebih lambat, dan di bawah sapuan ruang tanpa henti, itu menyusut sangat cepat. Namong Yukin memiliki firasat buruk secara spontan. Ketika dia menginjak pedang terbang, dia ditelan oleh gelombang ruang ketika dia berbalik dan baru saja melarikan diri 100 kaki. Tiba-tiba, Namong Yukin merasakan kekuatan pengikat ruang yang sangat kuat, dan memusnahkan kekuatan menakutkannya sendiri, dan bergegas ke arahnya. Pergi. Tirai cahaya kekuatan spiritual muncul dari tubuh Namong Yukin, dan kekuatan kuno dan kekuatan kematian di dalam tirai cahaya kekuatan spiritual melingkari tubuh halus. Dia sangat ingin melarikan diri dari gelombang ruang, tetapi kecepatannya masih berlipat ganda. Dan tirai cahaya kekuatan spiritual di tubuhnya dengan cepat hancur. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, gelombang ruang akan bergerak di udara dan menelannya. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun tidak terpengaruh oleh gelombang ruang. Sosoknya berkedip 3 kali sebelum muncul di atas tendangan voli Namong Yukin. Dia menyeringai dan berkata, pelacur, kamu memiliki kekuatan dari ranah pemurnian jiwa, tetapi kamu tidak memiliki ranah pemurnian jiwa. Kecepatan ganda. Kehilangan kecepatan, dasar orang suci. Kamu hanya bisa dibunuh olehku. Begitu kata-kata itu jatuh, cincin surga dan bumi Tan Yun melintas di antara jari-jarinya, dan pisau besar senjata roh tingkat tinggi muncul di tangannya, mengangkat pisau besar itu dan membantingnya ke arah kepala Namong Yukin. Kapan? Namong Yukin mengayunkan pedangnya untuk memblokir, dan tiba-tiba piring keramik dari senjata spiritual itu hancur. Kapan wow? Dang 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 wow. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan 4 pedang terbang, senjata roh terbaik, dan menggunakan piala ini untuk menebas Namong Yukin dari sudut yang sulit. Meskipun kecepatan Namong Yukin telah berlipat ganda dalam gelombang ruang, itu tidak lebih baik dari itu, kecepatan Tan Yun lambat setelah melakukan langkah Dewa Hongmeng. Menghadapi setiap serangan fatal Tan Yun, Namong Yukin tampak cukup tergesa-gesa. Dengan atribut kuno pedang terbang harta karun terbaik, dia memotong 4 pedang terbang Tan Yun. Hai, berdengung. Segel tangan kiri Namong Yukin diikat lagi, dan sementara pergelangan tangan berputar, 6 cahaya pedang penuh aura liar meledak, seolah-olah melepaskan diri dari belenggu gelombang ruang, kecepatan meningkat tajam, dan Cao Tan Yun mengikuti, satu setelah lainnya. Segera, wajah Namong Yukin sedikit memucat. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun terkejut, dan sosoknya berkedip cepat untuk menghindari. Ketika dia menghindari 5 jalan, jalan ke-6 menebas ke arah Tan Yun. Rumput. Tan Yun ngeri dan tidak bisa mengelak dari sisinya. Seluruh darah di lengan kirinya terpotong dalam percikan darah, memperlihatkan tulang putih berdarah. Pergi ke neraka. Sosok Tan Yun berkedip dan muncul di atas kepala Namong Yukin. Cincin alam semesta menyala dengan cahaya ungu. Embrio pedang yang terbuat dari besi meteorit ungu muncul di tangannya. Dia dikelilingi oleh kekuatan spiritual emas, dan tangannya mengepalkan gagangnya. Caonan Gong Yukin menebang. Ledakan. Namong Yukin memegang pedang untuk memblokir serangan, wajahnya berubah drastis,
dan dia tidak memotong embrio pedang Tan Yun. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat mengalir ke lengan kanannya dari pedang, dan pedang terbang itu hampir lolos. Aku mengerti berapa lama kamu bisa bertahan. Tan Yun memiliki wajah yang mengerikan dan tatapan garang, memegang pedang di kedua tangan, menebas ke arah Nangong Yukin satu demi satu. Dang, Nangong Yukin memegang pedang satu demi satu untuk memblokir. Setiap kali dia memblokir, dia merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangan kanannya yang memegang pedang. Ketika dia menginjak tubuh Fei Jian, dia akan jatuh setengah kaki. Tan Yun menyelam ke langit, menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan dikelilingi oleh untaian kekuatan spiritual emas. Membuatnya seperti dewa perang emas. Dang, tubuh Nangong Yukin jatuh puluhan kaki, dan lengan yang membawa pedang patah dan darah mengalir seperti percikan. Dan dia mengepalkan jari-jari Giok Qian dari gagang pedang dengan erat, dan dia dihancurkan menjadi daging dan darah. Tatapannya yang panik tiba-tiba menjadi tegas, seolah-olah dia telah membuat tekad. Tan Yun, aku harus membunuhmu, bagaimanapun caranya. Ketika ketidakpedulian terdengar, wajah pucat dan menakjubkan Nangong Yukin dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya, dan 7 api berkabut tiba-tiba membakar kepalanya. 3 jiwa dan 7 jiwa terbakar. Gosok, wajah Tan Yun berubah liar, dan mata berbintang mengungkapkan kengerian yang mendalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Nangong Yukin akan memahami teknik terlarang membakar 3 jiwa dan 7 jiwa untuk meningkatkan kekuatan. Desir Sam. Tan Yun bahkan tidak memikirkannya, lalu berbalik dan melarikan diri ke ujung lain dari gelombang ruang. Tingkat ketujuh dari Sword Art Sword tanpa nama memotong langit. Nangong Yukin Tankou menyemburkan beberapa suap darah terus-menerus, kecepatannya 3 menit lebih cepat dalam gelombang ruang, darah menetes dari lengannya, sering berputar, dan tiba-tiba, sinar pedang sepanjang 300 meter berbalik di depan dirinya. Lalu 2, 3, akhirnya, 7 cahaya pedang prasejarah, melayang di udara secara paralel. Nangong Yukin tidak ragu untuk menderita kerusakan jiwa yang berat atau bahkan pemusnahan, tetapi secara paksa menggunakan lapisan ketujuh seni pedang Wuming. Ketika kata-kata, pedang tebas langit, masuk ke telinga Tan Yun meraung tanpa menoleh, deat abis. Membunuh. 7 lampu pedang prasejarah besar Nangong Yukin melepaskan diri dari belenggu gelombang ruang, dan memicu 7 gelombang ruang. Saat mereka muncul ratusan meter di belakang Tan Yun seperti kilat, mereka berubah menjadi 7.000 pegangan dan panjang 1 kaki. Mang pedang hebat. Tembakan rapat ke arah Tan Yun, kekuatan dahsyat itu membuat kekosongan radius ratusan meter hancur. Itu seperti cermin besar, menembus 7.000 lubang hitam pekat. Mengerikan. Bab 347, tidak ada nafas. Cahaya pedang prasejarah yang padat, seperti 1000 anak panah, beberapa kali lebih cepat dari Tan Yun, dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, meledak ke arah punggung Tan Yun. Merayu. Kekosongan kacau 400 kaki di belakang Tan Yun, ketika angin bertiup, titik cahaya hitam menyilaukan seperti bintang. Segera, bintik-bintik hitam itu tiba-tiba mekar dan berubah menjadi pusaran air dengan diameter 300 kaki. Pusaran air itu sehitam tinta dan sedalam jurang. Kekuatan kematian hitam di pusaran air jurang perlahan-lahan berputar, dan seekor paus yang menelan kekuatan merobek seperti bulan menyebar, menelan 7.000 lampu pedang agung yang meledak dari wajah. Boom. Saat segenggam pedang liar hancur dengan cepat dari jurang kematian, Nangong Yukin, yang terbang dengan pedang, tiba-tiba berhenti terbang, dan butiran keringat menetes di wajah kertas pucatnya. Engah. Kabut darah menyembur keluar dari mulutnya, hidung dan telinganya dipenuhi gumpalan darah, matanya ternoda darah, air mata menyakitkan bercampur darah, dan air mata berdeguk. Dia berhenti terbang dengan pedang, dan tersendat di pedang terbang. Engah. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat ini, 7.000 ilmu pedang yang asli akhirnya menghancurkan jurang kematian, hanya menyisakan ratusan dari mereka yang berduyun-duyun ke Tan Yun yang tak terhindarkan. Tan Yun berbalik dan berteriak dengan suara serak, air mancur cahaya. Pompapon engah. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh. Ratusan pedang agung bersinar seperti melihat dinding pedang dengan darah yang disemprotkan, dan kabut darah melewati Tan Yun. Kaca-kaca, suara tulang retak terdengar hampir bersamaan, dan pipi, leher, dada, dan kakinya tertusuk. Tulang kakinya patah, hanya otot dan otot yang terhubung, membiarkan kakinya menggantung di tubuhnya. Beberapa tulang rusuk di dada kiri dan kanannya patah,
dan darah menusuk dari punggungnya. Tan Yun terjerumus ke dalam kegelapan di hadapannya, dan dia jatuh ke dalam kehampaan dengan sangat, menabrak platform tinggi. Darah yang menggelegak dari lusinan lubang darah di sekujur tubuhnya, berkumpul di platform tinggi, tampak sangat mempesona. Tan Yun menggeliat keras di genangan darah, sangat lambat dan perlahan, dia tiba-tiba merasa sangat lelah dan ingin beristirahat. Ada kegelapan tanpa akhir di depan matanya. Dia menggigit ujung lidahnya dan merasakan sedikit rasa manis. Rasa sakit dari ujung lidah membuatnya kembali waras. Dia panik dan ingin berdiri dan terus berjuang. Dia mengatupkan giginya dan menopang tubuhnya dengan tangannya, tetapi tulang kakinya patah dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Bang! Tan Yun sekarat, lengannya yang lemah tertekuk, dan dahinya menghantam platform tinggi dengan keras. Berdengung. Pada saat ini, seberkas cahaya setebal 10 kaki dan penuh dengan nafas kehidupan, keluar dari kehampaan yang kacau, dan berubah menjadi tirai tipis yang panjangnya 10 kaki, menutupi Tan Yun. Kekuatan cahaya di tirai cahaya berkilauan, memancarkan nafas kehidupan yang kuat. Ini adalah sumber cahaya yang akhirnya digunakan Tan Yun. Dia tahu bahwa jurang kematian tidak dapat menahan kekuatan Nangong Yukin setelah lapisan ketujuh dari seni pedang berharga, dan dia pasti akan menderita kerusakan parah. Karena itu, ketika dia ditembus oleh pedang utama, dia menggunakan kartu truf terakhir yang menyelamatkan nyawa, air mancur cahaya. Pada saat ini, pancaran cahaya menyelimuti Tan Yun, dan berdasarkan kecepatan pemulihan Tan Yun 10 kali lipat dari dirinya, itu meningkat 11 kali lipat. 110 kali kecepatan pemulihan, lalu pertahankan dan kembangkan vitalitas Tan Yun yang memudar. Aku akan berdiri, aku akan membunuhnya, kalau tidak aku akan dibunuh olehnya. Tan Yun kehilangan matanya, kehabisan semua kekuatannya, menoleh ke samping, dan menempelkan pipi kirinya di atas meja. Tak berdaya, tidak ada lagi kekuatan. Wow, erangan lemah dan menyakitkan datang dari langit. Setelah menderita serangan balik, Nangong Yukin, Qi Qiao berdarah dari pedang terbang, dan menabrak 3 kaki di samping Tan Yun. Dia menyentuh pipinya di tanah dan menutup matanya yang berdarah. Darah mengalir keluar dari giginya, meninggalkan kepalanya dalam genangan darah. Wajah pucatnya penuh dengan rasa sakit yang luar biasa. Mengenakan gaun merah muda, dia tampak seperti malaikat yang jatuh ke dunia dan hampir mati. Indah, pedih. Detik berikutnya, wajahnya menjadi tenang, napasnya menghilang. Pada saat ini, Tan Yun tidak tersenyum. Tidak ada senyum sama sekali. Dia akan pecah, memperhatikan wajah Nangong Yukin, perasaan deja vu, seperti gelombang kesedihan, menelannya. Hatinya gemetar, dan tubuhnya gemetar. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan langsung memenuhi hatinya. Hatinya seperti pisau. Untuk beberapa alasan, dia takut kehilangan musuh yang asing dan familiar di hadapannya. Kesedihan membuatnya meneteskan air mata, dia menangis dalam kebingungan. Jangan mati, jangan mati. Tan Yun tersedak, dan dengan gemetar mengulurkan tangan kanannya yang berdarah, mencoba menarik Nangong Yukin ke sisinya untuk mendapatkan kembali vitalitasnya di pancuran cahaya, tapi dia meregangkan tubuhnya. Ditembak, 1 kaki dari Nangong Yukin. Tan Yun ingin berjuang untuk bangun, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Jangan mati. Tolong bangun dan beritahu aku. Kenapa aku merasa sedih saat melihatmu, dan sedih saat melihatmu. Tan Yun seperti anak hilang yang tidak menemukan rumah. Untuk pertama kalinya, dia melolong. Menangis. Dia terengah-engah, sakit hati sulit bernapas. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Terlepas dari keselamatannya sendiri, dia mengangkat formasi pedang besar Hong Mengtu, dan segera, pancaran cahaya menghilang. Dia lebih suka melepaskan perawatan mata air cerah, dan membiarkan Nangong Yukin dirawat sesegera mungkin setelah ditemukan. Ketika di platform tinggi, Tan Yun dan Nangong Yukin muncul dengan mengerikan di hadapan semua orang. Zhuge Yu mengeluarkan seruan sedih, air mata seperti mata air, Kiner. Orang suci, oh, pada saat ini, 200 murid istana Senhunsian berpikir bahwa Nangong Yukin akan membunuh Tan Yun tanpa cedera, tetapi ketika mereka melihat Nangong Yukin terbaring diam di genangan darah, mereka terkejut dan sedih. Tan Yun, Zhong Wu Xiao mengeluarkan teriakan berdarah kako-kako, dia bergegas ke platform tinggi dengan panik. Sebelum dia muncul di depan Tan Yun, sosok Tantai Xuanzong melintas, menghalangi Zhong Wu Xiao, dengan keras berkata, jangan sentuh dia, dia sakit sangat buruk sehingga dia tidak bisa menyentuhnya. Wow,
Master Sekte, tolong bantu dia. Zhong Wuxiao berlutut di depan Tantai Xuanzong, terus-menerus bersujud, darah menetes di dahinya. Kakak, jangan khawatir, tuannya adalah alkemis suci, dia pasti bisa menyelamatkan Tan Yun. Sosok Tang Xinying melintas, dan dengan cepat membantu Zhong Wuxiao berdiri. Kakak, Zhong Wuxiao menangis tanpa tuan, dan jatuh ke pelukan Tang Xinying. Kakak, aku benar-benar tidak bisa kehilangan dia, aku benar-benar tidak bisa. Jangan khawatir, dia adalah orang yang beruntung, dia akan baik-baik saja. Ketika Tang Xinying menghibur Zhong Wuxiao, Gongsun Ruoxi memandang Tan Yun, yang sangat gelisah, dan hatinya geli. Dan murid-murid Dan Mai dan Yao Yuan Huang Fu Shengzong, mata mereka merah. Bab 348 Panik. Kakak, Namong Ruxue berlutut di samping Namong Yukin yang berdarah, menangis. Suge Yu dengan gemetar menjelajahi indera spiritual, memasuki tubuh Namong Yukin, dan menemukan bahwa jantungnya telah berhenti berdetak. Kiner, muridku yang baik, kamu telah mati seperti ini, bagaimana kamu menjelaskan kepada ayah dan ratumu sebagai guru? Suge Yu patah hati, menangis. Dia tidak tahu mengapa Namong Yukin telah berlatih sutra kenaikan jiwa ilahi, dan dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat kedua dari alam pemurnian jiwa dalam waktu singkat, dan juga berlatih seni pedang tanpa nama. Namong Yukin, sebagai putri tertua dari ziarah Namong, memberikannya kepada Suge Yu dalam keadaan koma setelah ibunya. Sekarang, jika kematian Namong Yukin sampai ke telinga peziarah Namong, itu akan baik-baik saja. Kakak, Namong Ruxue memegang Namong Yukin yang lembut di tangannya, dan menangis. Tantai Xuanzong. Suge Yu tiba-tiba berbalik, menunjuk dengan marah pada Tan Yun yang sekarat di pelukan Tantai Xuanzong, dan meraung seperti wanita gila, berikan dia padaku, aku akan membunuhnya. Kentut, Tantai Xuanzong sangat marah. Tan Yun dan Namong Yukin bertempur mati-matian. Namong Yukin terbunuh. Itu hanya kesalahan karena kemampuannya yang lebih rendah. Tantai Xuanzong, biarkan aku memberitahumu. Suara Suge Yu serak, matanya berkobar. Bahkan jika kamu memberikan Tan Yun kepadaku, itu mungkin tidak dapat menenangkan kemarahan guru suci Namong. Lagi pula, Tan Yun adalah milikmu, dan Huang Fu Shengzongmu tidak bisa menyingkirkan hubunganmu. Jika Tuan Suci Namong mengirim pasukan untuk menghadapi Huang Fu Shengzongmu, istana keabadian jiwaku pasti akan mengikuti. Saat itu, kamu akan menunggu untuk hancurkan sekte itu. Mendengar itu, 8 kepala Huang Fu Shengzong terkejut, dan para murid panik. Tantai Xuanzong memiliki temperamen yang benar. Dia mengambil Tan Yun yang sekarat dan menatap Suge Yu dengan ekspresi tegas. Ada 9 karakter dalam warisan tuan leluhurku. Mereka yang melanggar sekte suciku, potong rumput dan akarnya. Jika Anda berani datang ke Huang Fu Shengzong saya, kuil ruonan dan istana peri jiwa Anda, Huang Fu Shengzong saya tidak akan pernah mundur. Tan Yun, saya dari Tantai Xuanzong. Datang dan ambil nyawanya jika Anda memiliki kemampuan. Saya tidak keberatan membunuh Anda terlebih dahulu. Suara tegas Xuanzong Tantai diperkenalkan ke telinga Tan Yun, dan Tan Yun diam-diam bersukacita bahwa Xuanzong Tantai adalah pria sejati dengan tulang yang kuat, bukan pengecut yang meninggalkan dirinya untuk melindungi dirinya sendiri. Bagus bagus bagus. Suge Yu tertawa dengan marah. Tantai Xuanzong, tunggu Tuan Istana. Tunggu dan tunggu, aku khawatir kamu tidak akan menjadi jalang. Tantai Xuanzong mencibir. Putri kecil, Huang Fu Shengzong tidak tinggal, datanglah ke istana peri jiwaku. Suge Yu memeluk Namong Ruxue yang menangis di tangannya dan berkata. Namong Ruxue meninggalkan tangan Suge Yu, menggelengkan kepalanya, dan terisak, saya mengerti kebaikan Tuan Istana. Saya tidak akan meninggalkan Huang Fu Shengzong. Tuan saya memperlakukan saya dengan sangat baik. Sen Subing sangat tersentuh oleh kata-kata Namong Ruxue. Pada saat ini, Tan Yun dalam pelukan Tantai Xuanzong membuka matanya dengan susah payah, dan dia menatap Suge Yu. Wajahnya penuh darah, dan dia tidak bisa melihat ekspresinya. Dia hanya mendengar suaranya yang lemah dan gemetar, saya menuntut Anda, bagaimana cara menyelamatkannya, tetapi Anda harus menjanjikan satu syarat kepada saya. Mendengar bahwa Namong Yukin dapat diselamatkan, Suge Yu gemetar karena kegembiraan, yah, katamu. Selama kamu bisa menyelamatkannya, apalagi satu syarat, aku akan menyetujui 100. Oke, mari kita punya 2 syarat. Tan Yun gemetar, pertama, masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan Huang Fu Shengzong. Saya berjanji,
Suge Yu sangat bersemangat sehingga dia menggunakan kata, aku, sebagai ganti, tuan istanaku. Kedua, perjanjian perjudian harus diperhitungkan. Izinkan kami murid abadi Huang Fu Sengsong untuk berpartisipasi dalam medan perang para dewa dalam 100 tahun percobaan. Oke, aku juga setuju. Katakan padaku bagaimana cara menyelamatkan Yukin. Suge Yu mendesak dengan keras. Mata Tan Yun berangsur-angsur menghilang, dan dia menjadi lemah dan berkata, dia membakar 3 jiwa dan 7 jiwa. Selama penilaian saya, ada pil-pil kondensasi jiwa di kotak obat nomor 188 di lantai 12 dinding. Kamu bisa mempercepatnya, kamu bisa melindunginya, 100 hari dari kematian. Suara Tan Yun menjadi semakin kecil. Lalu, kamu mengatakannya. Suge Yu cemas, dan sosoknya melintas. Ketika dia datang ke Tantai Xuanzong, dia ingin membangunkan Tan Yun. Nona Bao, apa yang ingin kamu lakukan? Tantai Xuanzong mundur selangkah, dia juga terluka parah, bicaralah dengan tenang. Ketika Suge Yu hendak menjadi liar, bibir Tan Yun menggeliat, dalam 100 hari, pastikan untuk memberinya, pil Sun kelas atas, pil jiwa Gui Yuan. Ingat, itu pasti jiwa pil Gui Yuan. Tidak ada pil lain ambillah, jika tidak, dia pasti akan mati. Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, Tan Yun mengalami koma. Setelah Suge Yu mengambil catatan itu, dia buru-buru menatap Ruyan Wuji. Master Sekte Ruyan, ayolah. Cepat berikan pil pengumpul jiwa kondensasi jiwa kepadaku. Oke, bagus, Master Sekte ini akan memberikannya. Ruyan Wuji mengorbankan tembok tinggi dari cincin Qian Kun tanpa ragu-ragu, dan mengeluarkan pil pengumpul jiwa dari kotak obat nomor 188 di baris ke-12. Suge Yu buru-buru memasukkan pil itu ke dalam mulut Namong Yukin. Pada saat ini, Ruyan Wuji diam-diam mengatakan itu sangat disayangkan. Dia merindukan kematian Namong Yukin. Dengan cara ini, dinasti suci Namong dan istana Senhun Xian akan menyerang Huang Fu Sengsong. Jika mereka berdua kalah dan kalah, sekte abadi mereka sendiri dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Pergi jauh ke selatan, mengubah dinasti suci Namong menjadi dinasti suci abadi, menghancurkan istana Senhun Xian sepenuhnya, dan kemudian menduduki Huang Fu Sengsong. Pada saat itu, pegunungan hukuman surgawi akan menjadi satu-satunya miliknya, dan juga dapat mengontrol pintu masuk ke ngarai meteorit dan medan perang para dewa. Sangat disayangkan bahwa orang tidak sebaik surga, dan Tan Yun benar-benar tahu cara menyembuhkan Namong Yukin. Tentu saja dia tidak ingin memberi Suge Yu pil kondensasi jiwa, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Jika Anda tidak memberikannya, Namong Yukin sudah mati, bukankah itu terkait dengan diri Anda sendiri? Berikan jika kamu memberikannya. Ruyan Wuji diam-diam berkata, Namong Yukin, sebagai orang suci dari Istana Abadi, cepat atau lambat akan menjadi penguasa istana. Hehe, Tuan belum menemukan cara untuk membuatnya menjadi istri putraku, seperti istana peri, cepat atau lambat bukan milikku Cener. Memikirkannya seperti ini, Ruyan Wuji merasakan banyak kenyamanan, dengan senyum percaya diri di bibirnya. Sovereign Ruyan, saya ingin segera membawa Yukin kembali ke Soul Immortal Palace, dan juga meminta Anda untuk memerintahkan seseorang untuk mengirim kami keluar dari alam rahasia abadi. Setelah itu, Suge Yu mengorbankan perahu roh dan membawa Namong Yukin di atasnya. Kemudian, dia memerintahkan keempat tetua dan murid untuk naik ke perahu roh. Oke, tidak masalah. Master Sekte ini secara pribadi mengirimkannya. Ketika Ruyan Wuji menjawab, Tantai Xuanzong telah mengorbankan perahu roh dan membiarkan 8 kepala dan murid menaiki perahu roh. Setelah dia sendiri yang membawa Tan Yun di atas kapal roh, dia dengan lembut menempatkan Tan Yun di atas kapal roh dan memasukkan 3 pil ke dalam mulut Tan Yun. Zhong Wuxiao berdiri di samping Tan Yun dengan bunga pir di wajahnya, berdoa agar Tan Yun segera pulih. Tepat ketika Ruyan Wuji berkorban ke perahu roh untuk mengirim Suge Yu, tiba-tiba, teriakan panik datang dari langit, Tuan Sekte, itu tidak baik. Sesuatu telah terjadi. Bab 349 Kecemasan. Mengikuti prestise, saya melihat 2 murid sekte dalam dari sekte abadi-abadi, menginjak Feijian dan berlari kencang, bernapas, Yujian Feijian di platform tinggi, terengah-engah dan berlutut ke arah Ruyan Wuji. Jika Tan Yun tidak sadar saat ini, dia pasti akan mengenali mereka berdua, 2 murid yang menjaga gerbang Gunung Xianzong abadi sebelumnya. Gaya macam apa teriakan dan teriakan itu? Ruyan berkata dengan cara yang tidak menyenangkan, ayo pergi, mengapa begitu panik?
Salah satu murid, berkeringat deras, tampak kesurupan, tergagap, Master Sekte, selamanya, pedang abadi, tidak lebih. Apa katamu? Ru Yan Wuji mengerutkan kening. Master Sekte, kata murid itu, pedang suci abadi di depan gerbang gunung telah dicuri. Murid itu berkata dengan gemetar. Apa yang kamu bicarakan omong kosong di siang hari bolong? Ru Yan Wuji tiba-tiba marah. Dia tidak percaya Excalibur abadi akan dicuri. Pertama-tama, pedang ilahi abadi tingginya puluhan ribu meter, dan leluhur-leluhur tidak dapat menghapus pemenjaraan kuno pada pedang, menyingkirkan pedang ilahi abadi, siapa yang dapat membawa puluhan ribu pedang ilahi. Kedua, pedang ilahi abadi juga dikerahkan oleh leluhur formasi abadi penghancur elang hitam. Hanya Master Sekte sebelumnya yang tahu cara memecahkan formasi ini. Melihat benua hukuman surgawi, ada beberapa orang yang bisa mematahkannya. Ada juga alasan mengapa Ru Yan Wuji tidak percaya bahwa Sekte abadi-abadi sekarang dengan kekuatan penuh, dan siapa yang berani lari ke gerbang gunung dan mengambil pedang ilahi abadi yang diculik. Karena itu, dia tidak percaya. Tidak hanya dia tidak percaya, tetapi ratusan tetua dan lebih dari 2 juta murid dari Sekte abadi-abadi juga benar. Bum bum. Murid itu bersujud seperti bawang putih, dan berteriak, Tuan Sekte, itu benar. Pedang Dewa Abadi benar-benar hilang. Murid lain dengan gemetar setuju, Sekte Guru, itu benar-benar hilang. Jika kalian berdua berani menggoda Master Sekte ini akan menggagalkanmu. Ru Yan Wuji masih tidak percaya sampai sekarang. Master Sekte, aku menunggu untuk menemanimu pergi bersamamu. Ratusan tetua berkata dengan ekspresi serius. Bagus. Ru Yan berkata tanpa hebat. Setelah itu, Ru Yan Wuji mengendarai perahu roh, membawa ratusan tetua, dan dengan cepat melaju menuju pintu keluar alam rahasia abadi. Tantai Xuanzong mengerutkan alisnya, dan dia mengemudikan perahu roh dengan kepala dan murid Huang Fusengsong. Suge Yu memegang Nangong Yukin, mengendarai perahu roh, melayang ke udara, dan terbang menjauh dari ladang keberuntungan abadi. Setelah Ru Yan Wuji dan para tetua pergi, tiba-tiba lebih dari 2 juta murid di ladang keberuntungan mendidih. Semuanya, menurutmu apa yang mereka berdua katakan itu benar? Tak perlu dikatakan bahwa itu pasti palsu. Pedang suci abadi adalah simbol dari Sekte abadi-abadi kita. Melihat seluruh benua, siapa yang berani mencurinya? Ya, percaya atau tidak, aku tidak percaya. Aku juga tidak percaya, aku pasti tidak percaya ada orang yang berani memprovokasi peri abadi kita seperti ini. Petik 2. Mendengar itu, 2 orang di platform tinggi berdiri, melihat sekeliling para murid, dan berteriak, semuanya sama, apa yang kami katakan itu benar. Pedang ilahi abadi benar-benar hilang. Kami telah tinggal di depan gerbang gunung, tetapi kami belum melihat siapapun datang. Diperkirakan yang kuat ada di sini, dan 2 orang saya sangat lemah sehingga saya tidak bisa mengetahuinya. 5 jam kemudian, di awal jam, senja. Di depan gerbang gunung Xianzong abadi, angin bertiup kencang. Tidak, Ru Yan Wuji mengendarai perahu roh keluar dari gerbang ruang dan waktu, dan saat dia muncul di atas gerbang, dia mengeluarkan raungan yang bergema ribuan mil. Di bidang penglihatannya, langit di atas puncak itu kosong, dan pedang abadi telah menghilang. Pedang Dewa Abadi adalah simbol dari Sekte Peri Abadi. Itu telah berdiri di depan gerbang gunung selama 80.000 tahun. Ru Yan Wuji tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, pedang Dewa Abadi akan dicuri. Suge Yu mengkhawatirkan keselamatan Nangong Yukin, jadi dia pergi dengan kaget dan bingung, mengemudikan perahu roh. Menurutnya, orang yang mencuri pedang keabadian harus menjadi sarana yang ampuh untuk mencapai langit. Mencuri pedang abadi tidak lebih dari 2 tujuan. Pertama, saya hanya ingin mendapatkan Excalibur abadi yang didambakan, dan tidak punya rencana untuk dendam dengan Sekte abadi-abadi. Tentu saja, saya tidak takut balas dendam Sekte abadi-abadi setelah penemuan. Kedua, untuk tujuan tertentu, penghinaan dan provokasi Chiguo terhadap Sekte abadi-abadi akan segera menyerang Sekte abadi-abadi. Suge Yu berpikir begitu, dan Tantai Xuanzong melakukan hal yang sama. Tentu saja, Ru Yan Wuji dan para tetua dari Eternal Xianzong juga berpikir demikian. Tantai Xuanzong tersenyum, dan kemudian dia mengendarai perahu roh untuk menghilang ke langit, dan berlari menuju pusat Gunung Tianshan. Setelah Suge Yu dan Tantai Xuanzong pergi satu demi satu, Ru Yan Wuji menengadah ke langit dan berteriak, dengan kemarahan tak berujung dalam suaranya.
Tuan Patriark, malu, Wuji kehilangan Excalibur abadi. Murid Wuji bersumpah bahwa tidak peduli berapa banyak harga yang harus dibayar, dia akan menemukan pedang suci, mencuri pencuri dan menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Aku sangat marah. Kepulan engah. Ruyan Wuji dengan bersemangat menyerang jantungnya, menyemburkan darah. Ratusan tetua di belakangnya, semua orang gemetar. Simbol sekte peri abadi semuanya diambil oleh manusia dan dewa secara tidak sadar. Sungguh sebuah ironi. Sungguh sebuah penghinaan. Ini akan menjadi masalah waktu untuk masalah ini menyebar ke seluruh benua hukuman surgawi. Dalam 3 atau 5 tahun, 100 tahun kemudian, dan bahkan di sungai panjang sejarah kultivasi di masa depan, Xianzong abadi akan menjadi objek ejekan oleh ratusan juta pembudidaya. Hilangnya pedang dewa abadi akan menjadi rasa malu yang tidak bisa dihapus oleh Xianzong abadi. Hanya dengan menangkap orang yang mencuri Excalibur dan membunuhnya di depan umum, reputasi tertentu dapat dipulihkan. Wajah tua Ruyan Wuji memerah, dan segera pergi ke dua puncak gunung untuk menonton dua formasi, dan akhirnya menemukan bahwa formasi yang diatur oleh Patriark memang telah dibuka. Aku, Ruyan Wuji bersumpah, aku akan menemukan binatang itu mencuri pedang. Deru sumpah Ruyan Wuji tetap ada di antara pegunungan megah untuk waktu yang lama. Dalam sekejap mata, 8 hari kemudian, perahu roh membawa orang-orang Huangfu Shengzong dan melakukan perjalanan melintasi pegunungan Tianpu yang luas. Selama 8 hari, Tantai Xuanzong tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya berdiri di tepi perahu roh, membiarkan angin bertiup. Ekspresinya sangat serius, karena dia telah menemukan petunjuk dari kontes 4 kekuatan ini. Melihat semangat tak terduga dari Istana Abadi dan Sekte Abadi-Abadi, sekarang saya ingin menutup Sekte Suci Huangfu. Saya khawatir karena Sekte Suci Huangfu sedang menurun, suatu hari dia akan menyerang Sekte Suci Huangfu dan mengambil Meteor Canyon sebagai miliknya. Master Sekte, Tan Yun sudah bangun. Tiba-tiba, Zhong Wu Xiao terdengar di perahu roh, dengan suara gembira. Tan Yun dalam pelukannya perlahan membuka matanya. Setelah 8 hari pemulihan, Tan Yun sekarang tidak memiliki tanda-tanda cedera kecuali wajahnya yang pucat. Kakak Tan. Daniel dan murid lain dari Lingshan Medicine Garden dan Danmai berkumpul dan menyapa Tan Yun. Ekspresi penyembahan di mata semua orang terungkap. Meskipun semua orang tidak tahu seberapa kuat peringkat Namong Yukin di antara murid-murid dalam Istana Abadi Jiwa, mereka telah menggunakan formasi pedang dari Tan Yun dan hampir mati, sehingga mereka dapat menebak bahwa kekuatan Namong Yukin Qin jauh di atas Ruyan Chen. Anda harus tahu bahwa Ruyan Chen adalah sekte peri abadi, yang terkuat ke-10 di antara murid-murid dalam. Bab 350 Konspirasi 48 kata. Periode waktu ini telah membuat semua orang khawatir, semua orang dapat yakin bahwa saya baik-baik saja. Tan Yun tersenyum sedikit, dan perlahan berdiri dari pelukan Zhong Wu Xiao, merasa sakit dan lemah di anggota tubuhnya. Saudara Tan, kamu adalah pahlawan besar di hati kami. Ya, kamu tidak hanya memenangkan hadiah pertama untuk Danmai kami, tetapi kamu juga mengalahkan orang suci dari Istana Shenhunxian. Tanpa disadari, semua orang menghormati dan mengagumi Tan Yun. Di sisi lain, para murid rune, organ, dan formasi di sisi Lingzu menutup mata terhadap Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun memikirkan Namong Yukin, dan dia tidak tahu mengapa dia begitu peduli dengan hidup dan matinya. Mengesampingkan keraguannya, Tan Yun tersenyum dan melihat ke samping ke arah Zhong Wu Xiao di sampingnya, sudah berapa lama aku koma? 8 hari. Zhong Wu Xiao mendukung Tan Yun dengan cinta yang dalam. Tan Yun, kamu baru saja bangun. Pada saat ini, Tantai Xuanzong berjalan menuju Tan Yun. Ini adalah kalimat pertama yang dia ucapkan dalam 8 hari. Murid telah melihat tuannya. Tan Yun Chao Tantai Xuanzong membungkuk dalam-dalam. Tantai Xuanzong mengangguk, menepuk bahu Tan Yun dengan ringan, dan berhenti berbicara. Langkah ini mengejutkan semua orang. Seberapa manjanya Tan Yun sebelum Sekte Master mengambil langkah ini. Anda tidak perlu memikirkan semua orang mengetahui bahwa Tan Yun jelas merupakan selebritas besar di depan penguasa. Setidaknya untuk saat ini, tidak diragukan lagi. Tantai Xuanzong menutup tangannya, berdiri dengan tangannya, mengambil napas dalam-dalam, melihat sekeliling pada semua orang di perahu roh, matanya memancarkan pandangan kanibal. Ini adalah kompetisi 4 keterampilan, semua orang telah melihatnya. Ini bukan hanya memalukan bagi Tantai Xuanzongku. Ini juga memalukan bagi Huangfu Shengzongku.
Apakah kamu tahu mengapa ini terjadi? Datang dan dengarkan. Mendengar ini, tidak ada yang berani menjawab. Tantai Xuanzong berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Sekte ini ingin kamu berbicara. Semua orang menundukkan kepala, beraninya menilai situasi sekte saat ini. Karena tidak ada yang mengatakannya, Master Sekte telah memanggilnya. Tatapan Tantai Xuanzong tertuju pada Gongsun Ruoxi. Ruoxi, datang dan dengarkan. Para murid patuh. Gongsun Ruoxi berkata dengan sedikit berpikir, kembalilah ke tuannya. Itu karena para murid tidak pandai belajar seni. Kamu terlalu berani untuk mengatakan yang sebenarnya, juga tidak berani untuk mengatakan yang sebenarnya. Tantai Xuanzong melambaikan tangannya ke Gongsun Ruoxi, dan segera menatap Huang Fu untuk mendengarkan angin. Dengarkan angin, katamu katakan. Ini adalah raja. Huang Fu mendengarkan angin dan berkata terus terang, pertama, ada sebanyak 6 juta murid dari gerbang luar Istana Jiwa Abadi, sebanyak 5 juta dari Sekte Abadi-Abadi, sementara hanya ada 1 juta murid dari gerbang luar sekte kita. Kesegaran yang tidak mencukupi. Kedua, sekte kami terletak di area pusat pegunungan Tianpu, dan aura surga dan bumi 30% lebih tipis dari sekte abadi-abadi dan para dewa dan roh. Ketiga, bahkan senior sekte kami, tidak ada master formasi suci tingkat menengah atau artefak suci tingkat menengah. Jika demikian, Anda dapat memperbaiki susunan suci ruang waktu master, menara suci ruang waktu master untuk memasok sekte dalam, dan bahkan murid sekte luar untuk berkultivasi. Akibatnya, kekuatan para murid pasti akan meningkat dengan pesat, dan batas, dan kekuatan baru akan meningkat secara keseluruhan. Mendengar ini, Tantai Xuanzong mengangguk dengan penghargaan, ada lagi. Kembalilah ke Sekte Master, murid-murid lain belum memikirkannya. Huang Fu berkata dengan hormat setelah mendengarkan angin. Iya, itu benar. Tantai Xuanzong memuji, ini adalah keturunan leluhur saya. Segera, Tantai Xuanzong memandang Tan Yun, apakah Anda memiliki pendapat yang berbeda? Para murid sangat berbakat dan dangkal, dan tidak berani membuat pernyataan tentang hal-hal penting dalam sekte. Tan Yun membungkuk. Tan Yun tahu betul bahwa Tantai Xuanzong benar-benar menghargai dirinya sendiri, tetapi dia masih tidak bisa mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain. Tantai Xuanzong menghela nafas dan berkata, Tan Yun, kamu adalah orang yang sangat menghormati Master Sekte ini. Alkimiamu luar biasa, dan kekuatanmu telah mengalahkan Dewi Istana Peri. Melihatmu, Master Sekte ini tampaknya telah melihat milik Huang Fu Shengzong, harapan. Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Penguasa ini memerintahkan Anda untuk mengatakan yang sebenarnya. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan jujur, murid itu menurut, tetapi ada beberapa hal yang mungkin membuatmu tidak senang setelah mendengar ini. Murid memintamu untuk memaafkanmu sebelumnya. Hahaha, Master Sekte ini ingin mendengar apa yang ingin kamu katakan. Tantai Xuanzong jarang tersenyum akhir-akhir ini, katakan, maafkan apapun. Murid itu patuh. Tan Yun dengan hormat berkata, tolong maafkan muridku atas keberaniannya. Aku ingin berbicara denganmu sendirian. Hahaha, iya. Tan Yun menjentikkan lengan kanannya, dan Tan Yun merasa pusing. Kemudian, bagian depan matanya berubah, dan dia menemukan dirinya dan Tantai Xuanzong di dalam ruangan di perahu roh. Tidak ada seorang pun sekarang, kamu bisa mengatakannya. Tantai Xuanzong dan Tan Yun berdiri saling berhadapan. Itu adalah Master Sekte. Tan Yun berkata dengan sedikit berpikir, Tuan Sekte, sebelum murid dapat menjawab pertanyaan, dapatkah Anda menjawab 3 pertanyaan murid terlebih dahulu? Iya, Tantai Xuanzong berkata tanpa ragu-ragu. Pertama, kamu masih tidak dapat menyatukan 9 saluran, bisakah kamu dikendalikan oleh orang lain? Tan Yun dengan hormat bertanya. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, itu benar. Kedua, bisakah kedaulatanmu memobilisasi semua sumber daya di sekte itu? Tan Yun bertanya lagi. Selama fondasi Shengzong tidak dipindahkan, itu bisa disesuaikan. Tantai Xuanzong berpikir sejenak. Ketiga, di mana kamu berniat menjadi tuan? Tan Yun berpikir. Tantai Xuanzong terdiam. Setelah waktu yang lama, dia muntah, Hong Hu Zizi. Hong Hu Zizi telah memberitahu Tan Yun bahwa Tantai Xuanzong sangat ambisius, dan ambisinya ada di dunia. Master Sekte, Anda berkomitmen pada dunia, tetapi para murid memiliki rencana utama untuk Anda, kata Tan Yun. Oke, mari kita dengarkan. Mata Tantai Xuanzong berbinar. Tan Yun berkata dengan keras.
Untuk menanggung beban, menurunkan harga, mengalokasikan sumber daya, dan menjadi kaya. Tentukan 9 pembuluh darah, satukan sekte suci, berkomunikasi satu sama lain, dan terima lingxi. Untuk formasi suci, tingkatkan kekuatan, hancurkan keabadian, dan istana dewa perang. Hukum seluruh dunia, lawan para pahlawan, atur dunia, dan damaikan. Mendengar 48 karakter di mulut Tan Yun, Tante Xuanzong terkejut. Bagaimana menerapkannya, mari kita bicara. Tan Yun berkata tanpa henti, Sekte Abadi-Abadi, ambisi serigala Istana Dewa Jiwa Abadi, meskipun saya berjanji untuk membiarkan murid Huangfu Shengzong saya, memasuki Tanah Abadi, medan perang para dewa untuk percobaan dalam 100 tahun. Tetapi para murid percaya bahwa begitu mereka memasuki Tanah Abadi, medan perang para dewa, para murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi, mereka pasti ingin membunuh murid-murid Sekte Suci Huangfu saya. Bisa ratusan tahun, atau bahkan ratusan tahun. Jika Huangfu Shengzong saya terus menurun dari hari ke hari, saya khawatir satu keluarga dan satu keluarga akan bersama-sama menghancurkan keluarga kami. Tante Xuanzong menganggukkan kepalanya, ini juga yang dikhawatirkan oleh Sekte Master, jadi lanjutkan. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, Tuan Sekte, dalam 100 tahun atau bahkan ratusan tahun ke depan, tidak peduli bagaimana Istana Keabadian Jiwa dan Sekte Abadi-Abadi habis, Anda harus menanggung beban dan menggunakan waktu terbatas untuk memperkuat Sekte. Pintunya adalah untuk mempersiapkan transaksi masa depan dengan Istana Keabadian Jiwa dan Sekte Keabadian Abadi. Mendengar ini, Tante Xuanzong memandang Tan Yun dengan cemberut, dan berpikir dalam-dalam, Tuan Sekte ini mengerti bahwa inilah yang Anda katakan untuk menanggung beban. Lalu apa artinya menurunkan harga, mengalokasikan sumber daya, dan sekte kaya? Tan Yun, sekte ini terutama mendengarkan penjelasan rincimu, semakin detail semakin baik.